Halo semua, selamat datang di channel kami, Jurnal Kriminal bersama saya Atika Hwalo. Bagi Anda yang menyukai pembahasan tentang kasus-kasus kriminal, kami sengaja membangun channel ini untuk Anda. Jangan lupa untuk mendukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang Anda punya. Pada tanggal 24 Februari di tahun 1986, seorang wanita pengantin baru, dia bernama Sherry, baru menikah dengan suaminya yang bernama John. Sherry pagi itu menelpon tempat kerjanya, di mana Sherry menjadi seorang perawat di rumah sakit, dan Sherry mengatakan bahwa hari itu dia kurang enak badan dan dia tidak bisa masuk kerja. Sherry juga menelpon suaminya dan dia mengatakan bahwa dia tidak bekerja hari itu dan akan istirahat di rumah saja. Pada pukul 9.45 pagi, tetangga Sherry melihat pintu garasinya dalam keadaan terbuka dan mobil Sherry dilihat tidak ada di sana. Tetangganya mengira jika Sherry dan suaminya John sudah keluar berangkat kerja dan mereka lupa menutup pintu garasinya. Pada pukul 10 pagi, John menelpon Sherry untuk menanyakan bagaimana keadaannya, namun Sherry tidak menjawab teleponnya. Saudara perempuan Sherry juga menelponnya hari itu, namun dia juga tidak mendapat jawaban. Pada pukul 1 siang, salah satu tetangga Sherry mendengar di rumah Sherry seperti telah terjadi pertengkaran. Namun karena itu biasa terjadi, maka dia tidak menganggapnya serius. John pulang kerja pada malam hari dan ketika dia melihat pintu garasi dalam keadaan terbuka dan mobil Sherry tidak ada di sana, dia menjadi sangat khawatir. John berjalan ke depan pintu dan di sana dia melihat banyak pecahan gelas dari kaca jendela. John lalu masuk ke dalam rumah dan dia melihat vas bunga juga dalam keadaan pecah. Di lantai John juga melihat tetesan cairan merah dan di ruang keluarga John melihat istrinya tergeletak. Sherry masih menggunakan baju tidur dan tubuhnya di lantai tertutup dengan selimut tebal, namun sudah dalam keadaan meninggal. John langsung menelpon polisi untuk melaporkan keadaan istrinya dan juga mencari tahu apa yang terjadi. Sherry kelihatannya mendapat luka tembakan dan juga luka di sekujur tubuhnya karena diduga dia telah melakukan banyak perlawanan. Ketika polisi datang, mereka melihat rumah itu dalam keadaan berantakan dan semua barang-barang yang berharga juga telah lenyap dalam rumah tersebut. Diduga pelaku menembak korban ditutup dengan selimut tebal agar suara tembakan itu tidak terdengar dari luar. Sepertinya pelaku juga berusaha mengikat tubuh korban, namun tidak berhasil dan di lengan korban terdapat luka gigitan. Polisi mengumpulkan semua bukti dari tempat kejadian dan dugaan awal atas kematian Sherry dikarenakan oleh perampokan. Senjata yang digunakan oleh pelaku untuk mengakhiri korban juga sama dengan senjata yang digunakan oleh pelaku kriminal itu untuk melakukan kejahatan di tempat lain, yaitu kalibri 38. Penyidik mengambil sampel menggunakan kapas pentol untuk mengambil DNA pelaku dari bekas gigitan di lengan korban. Namun di tahun 80-an, DNA masih sangat sulit untuk diakses oleh penyidik. Awalnya penyidik mencurigai John sebagai tersangka dari kasus pembunuhan istrinya. Namun John setelah dipanggil beberapa kali ke ruang interogasi, penyidik menyatakan John tidak bersalah karena dia memiliki alasan yang pasti dan jelas bahwa saat kematian Sherry, John tidak ada di rumah tersebut. Ayah Sherry juga dipanggil ke kantor polisi untuk dimintai keterangan dan ayah Sherry mengatakan bahwa anaknya pernah punya musuh yang sering mengintainya. Namun polisi kala itu tidak mau mengusutnya karena mereka pikir kasus di rumah itu murni karena kecelakaan dan tidak ada koneksi dengan musuh korban. John setelah istrinya meninggal, dia pindah ke Los Angeles dan di sana John mulai kehidupan barunya. Di sisi lain, penyidik sangat aneh dengan luka gigitan yang ada di lengan korban karena biasanya kasus dengan gigitan itu hanya akan terjadi ketika perempuan berkelahi dengan perempuan. Mereka kala itu tidak mau mengusut tentang luka gigitan tersebut karena di lokasi di mana Sherry tinggal, di sana terdapat banyak geng kriminal. Maka mereka lebih memilih untuk menyimpulkan kasus tersebut sebagai kasus perampokan. Kasus itu akhirnya beku karena polisi tidak punya nama orang untuk dilakukan penyelidikan.
John setelah 3 tahun kematian istrinya, dia baru mengenal wanita lain dan akhirnya dia menikah dan punya anak. Ketika DNA sudah modern, penyidik di Los Angeles menyuruh para timnya untuk membuka kasus-kasus yang beku agar dibuka kembali. Seorang penyidik yang bernama Jennifer, dia bertugas untuk menangani kasus Sherry dan Jennifer membawa kapas pentol dari gigitan di lengan Sherry untuk dilakukan tes kembali. Jennifer mengatakan bahwa banyak hal yang hilang dari file kematian Sherry dan menurutnya file itu kurang lengkap. Setelah dilakukan tes, ternyata gigitan di lengan korban adalah DNA milik perempuan dan Jennifer menduga bahwa pelaku pembunuhan terhadap Sherry adalah seorang wanita. Jennifer mengatakan kepada atasannya untuk memberikan surat pengecekan terhadap seorang wanita yang diduga wanita itu pernah mengikuti Sherry beberapa bulan terakhir sebelum korban meninggal. Atasan Jennifer mengenal wanita tersebut karena dia adalah mantan dari suami korban. Namun atasan Jennifer menjelaskan bahwa wanita itu tidak ada kaitannya dengan kematian Sherry karena dia adalah seorang detektif handal. Jennifer tidak mendapat izin untuk memeriksa wanita tersebut dan akhirnya kasus itu beku kembali. Setelah beberapa tahun kasus itu beku, di tahun 2009, 2 detektif yang bernama Jim dan Pat mulai membuka kasus Sherry kembali. 2 detektif itu meyakini bahwa kematian Sherry bukan karena perampokan, namun itu adalah kasus pembunuhan. Setelah mereka melakukan investigasi, mereka mendapat 4 nama wanita sebagai tersangka atas kematian korban. Satu dari wanita itu adalah sahabat mereka sendiri, yaitu seorang detektif yang bernama Stephanie Lazarus. Dalam file kematian Sherry, mereka hanya menemukan beberapa poin saja jika Stephanie Lazarus menjadi dugaan sebagai tersangka. Kita akan kembali ke tahun 1978. Seorang pria bernama John Rutten, saat itu dia berusia 18 tahun dan dia adalah pria tertampan di Universitas California. John adalah pria atletik, dia sangat anggun dan juga sangat tampan. Bahkan orang mengatakan John seperti model papan atas. Suatu hari John pergi ke pesta dan dia bertemu dengan seorang gadis muda yang sangat cantik yaitu Stephanie. Stephanie juga gadis tercantik di universitas itu dan mereka akhirnya sering jalan bersama. Stephanie di sana mengambil jurusan sebagai politik dan penelitian dan Stephanie juga sangat menyukai olahraga dan mereka memiliki banyak kesamaan. Stephanie sangat mengagumi John dan dia jatuh cinta kepada John. Namun John, walaupun sudah sering melakukan hubungan dengan Stephanie dan jalan bersama, namun John tidak mau menyebut Stephanie sebagai kekasihnya. Beda dengan Stephanie, dia mengatakan kepada semua orang bahwa John adalah kekasihnya. Stephanie sering datang ke rumah orang tua John dan juga bersahabat dengan semua anggota keluarga John. Namun mereka tahu bahwa John sering membawa pulang banyak wanita, maka mereka pikir John dan Stephanie hanya berteman saja. Suatu hari John pulang dengan wanita lain dan John mengenalkan kepada orang tuanya wanita itu sebagai kekasihnya. Menurut keluarga John, Sherry dan John saling menyayangi dan mereka langsung tinggal bersama, yaitu di sebuah apartemen kecil. Setelah John mendapat kekasih baru yaitu Sherry, Stephanie juga masih menjalin hubungan baik dengan keluarga John dan juga semua anggota keluarga John. Pada bulan September di tahun 1984, Stephanie memberikan pesta spesial untuk ulang tahun John dan di sana keluarga John baru tahu bahwa Stephanie sampai di situ dia belum tahu bahwa John sudah tinggal bersama dengan Sherry. Ketika pesta berlangsung, Stephanie menanyakan kepada John siapa wanita yang ada di sampingnya dan John mengatakan bahwa Sherry adalah calon istrinya. Stephanie memang tidak pernah mengatakan perasaannya kepada John dan Stephanie di sana sangat kecewa. Lalu dia meninggalkan pesta tersebut. John tidak tahu jika selama ini Stephanie jatuh cinta kepadanya karena dia pikir Stephanie juga memiliki pacar di luar sana. Setahun lebih Stephanie tidak menghubungi keluarga John hingga akhirnya Stephanie menerima undangan dari pernikahan John dan dia mengirim surat kepada ibu John. Di dalam surat tersebut Stephanie mengatakan bahwa dia sangat kecewa dan sakit hati.
Stephanie memohon kepada John untuk tidak menikahi Sherry, namun John tidak punya alasan untuk meninggalkan calon istrinya. Di sana Stephanie menemui John sambil menangis dan dia menyatakan semua perasaannya selama ini, namun John mengatakan bahwa dia tidak pernah tahu jika selama ini Stephanie berharap untuk dia jadikan istri. John di sana tidak bisa berbuat apa-apa karena semua sudah dia siapkan untuk hidup bersama dengan Sherry. Stephanie pun akhirnya menerima keputusan John walaupun hatinya dalam kehancuran. John dan Sherry pun menikah dan di pesta pernikahannya itu, John memberikan hadiah sebuah mobil BMW untuk istrinya Sherry. Saat itu Stephanie sudah menjadi seorang polisi dan Stephanie memiliki satu teman di kamarnya. Menurut temannya, setelah Stephanie bertemu dengan John, Stephanie merasa lebih baik karena dia sudah mengungkapkan semua perasaannya, walaupun John saat itu tidak menerima dirinya. Stephanie setelah John menikah dengan Sherry, dia sering memanggil John untuk datang ke rumahnya dengan alasan untuk membetulkan sesuatu. Sherry sedikit khawatir dengan suaminya, namun John mengatakan bahwa Stephanie adalah sahabatnya dan tidak perlu ada yang dikhawatirkan. Stephanie sering datang ke rumah John untuk sekedar berkunjung dan di sana Sherry mengatakan bahwa Stephanie sangat acuh kepadanya dan sepertinya Stephanie ingin menunjukkan kepada Sherry bagaimana dia bekerja sebagai polisi. Suatu hari Stephanie bekerja di rumah sakit dan tiba-tiba Sherry mendapat surat dari seseorang. Ternyata surat itu ditulis oleh Stephanie dan di sana Stephanie mengatakan, "Jika aku tidak bisa mendapatkan John, maka tidak akan ada orang yang bisa mendapatkan dirinya." Sherry tahu John memiliki banyak pacar sebelumnya, namun dia tetap tenang karena kini John telah menjadi suaminya. Beberapa bulan setelah Stephanie memberikan surat itu, Sherry ditemukan meninggal di dalam rumahnya. Stephanie mendirikan kantornya sendiri sebagai detektif di tahun 1993 dan dia sukses dalam karirnya. Dan di sana, Stephanie juga mengenal seorang pria yang bernama Scott dan mereka akhirnya menikah di tahun 1996. Dua detektif yang menangani kasus Sherry, mereka mengatakan bahwa Stephanie dan suaminya Scott adalah sama-sama detektif yang sangat dihormati. Maka mereka akan melakukan investigasi tentang kasus Sherry secara rahasia dan dua detektif itu terus mengikuti kemana Stephanie pergi. Suatu hari Stephanie berhenti di sebuah restoran dan mereka menunggu Stephanie keluar dan setelah Stephanie keluar, dua detektif itu masuk ke sana lalu mengambil gelas yang baru saja dipakai oleh Stephanie. Penyidik membawa gelas itu ke sebuah laboratorium dan ternyata benar DNA yang ada di gelas itu cocok dengan DNA gigitan di lengan Sherry. Setelah 20 tahun lebih kasus Sherry tanpa solusi, akhirnya dua detektif itu menemukan tersangka atas pembunuhan Sherry. Dua detektif itu sangat berhati-hati dengan kasus yang mereka tangani karena mereka tahu Stephanie adalah seorang detektif juga yang telah memiliki banyak rencana. Dua detektif itu membawa file DNA ke Los Angeles di mana Stephanie bekerja dan di sana Stephanie dipanggil ke ruang interogasi untuk membahas tentang kasus pencurian lukisan karena saat itu Stephanie sedang menangani kasus tersebut. Di ruang interogasi saat Stephanie menjelaskan pekerjaannya, tiba-tiba atasan Stephanie mengatakan bahwa sebenarnya mereka akan membahas tentang kasus Sherry Ramusin. Dan di sana Stephanie sangat shock dan berusaha mengelak dari semua tuduhan. Stephanie mengatakan bahwa dia butuh seorang pengacara untuk mendampinginya dalam kasus tersebut. Di sana atasan Stephanie menunjukkan semua file bukti kejahatannya dan akhirnya Stephanie tidak bisa keluar dari ruang interogasi. Penyidik lalu menggeledah rumah Stephanie dan di sana mereka menemukan buku diary Stephanie sejak tahun 1980-an. Di komputer Stephanie, penyidik juga menemukan Stephanie sedang menghubungi John setelah John menikah dengan Sherry. Dari semua bukti tersebut, Stephanie akhirnya dinyatakan bersalah atas kematian Sherry Ramusin. Di bulan Oktober di tahun 2009, Stephanie berusaha menunjuk John sebagai pelakunya, namun John memiliki bukti yang solid karena dia terbukti tidak ada di tempat kejadian saat Sherry meninggal.
Saat itu ayah Sherry tidak tahu nama Stephanie, namun dia di sana mengatakan bahwa sejak awal dia sangat yakin wanita yang mengikuti Sherry dan yang memberikan surat kepada anaknya di rumah sakit itu adalah pelakunya. Namun sayangnya polisi saat itu tidak mau mengusut kasus itu lebih dalam. Saudara John juga mengatakan di pengadilan bahwa Stephanie sering mengirim surat kepada ibunya di tahun 1985 yang dimana Stephanie mengatakan bahwa dia sangat tidak suka dengan pernikahan John dan Sherry. John juga mengatakan di pengadilan bahwa dia memang sering melakukan hubungan dengan Stephanie di tahun 1981 hingga 1983, namun dia tidak punya perasaan lebih kepada Stephanie dan dia pikir hanya teman biasa. Dan apa yang sebenarnya terjadi pada tanggal 24 Februari di tahun 1986 itu? Pagi hari setelah John berangkat kerja, Stephanie datang ke rumah Sherry dengan menggunakan sarung tangan dan membobol pintu bagian depan. Di sana Sherry melihat Stephanie dan dia mulai teriak karena takut didengar oleh tetangga. Stephanie langsung melepaskan tembakan ke arah bagian jendela. Senjata yang digunakan oleh Stephanie bukan senjata yang dia miliki untuk bekerja. Karena Sherry tidak punya kesempatan melarikan diri, maka dia memberanikan untuk melawan Stephanie. Stephanie berusaha mengikat Sherry, namun karena Sherry memiliki badan yang lebih kuat dan besar, Stephanie tidak bisa mengikat korban. Sherry kini mengambil alih posisi, tapi karena Stephanie yang sudah belajar teknik bela diri dan dia memiliki teknik untuk melumpuhkan musuhnya, saat Sherry mendekam tubuh Stephanie, di sana Stephanie menggigit lengan Sherry. Dan karena gigitan itu, Sherry akhirnya melepaskan Stephanie. Stephanie akhirnya mengambil vas bunga yang sangat besar dan melemparkan ke arah Sherry, dan di sana akhirnya Sherry terjatuh ke lantai. Namun untuk memastikan Sherry tidak akan terbangun lagi, Stephanie memukul wajah korban dengan senjata yang dia pegang. Stephanie lalu mengambil selimut tebal dan melepaskan 2 tembakan, 1 di area dada dan 1 tembakan di wajah Sherry. Sejak awal penyidik menduga bahwa tembakan di area wajah hanya akan dilakukan oleh pelaku kepada seseorang yang paling dia benci. Dan jika itu adalah kasus perampokan, maka pelaku tidak perlu melakukan penembakan sebanyak 2 kali karena 1 tembakan saja korban sudah dinyatakan meninggal. Stephanie setelah melakukan pembunuhan terhadap Sherry, dia membuat rumah itu seakan-akan diacak-acak oleh perampok. Stephanie juga mengambil beberapa furnitur dan mobil di rumah itu untuk menyempurnakan rencananya. Namun dalam melakukan suatu kejahatan, sangat jauh dari kata sempurna. Dan Stephanie lupa jika gigitan di lengan korban itu akan meninggalkan jejak DNA-nya. Jika kalian masih mengingat Detektif Jennifer, yang berusaha membuka kasus Sherry dan dia mengatakan kepada atasannya bahwa ada beberapa file yang hilang, ternyata Stephanie telah mengambil beberapa file dari dalam kasus Sherry karena saat itu Stephanie bekerja di tempat di mana kasus Sherry diproses. Namun Stephanie tidak tahu jika kapas pentol di sana ada DNA dirinya dan kebetulan dia tidak mengambilnya. Andai saja kapas pentol itu diambil oleh Stephanie, penyidik hingga hari ini tidak akan mengungkap pelaku pembunuhan terhadap Sherry. Pada tahun 2012, akhirnya Stephanie dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman selama 27 tahun penjara. Stephanie akan dapat mengajukan pembebasan bersyarat di tahun 2034. Sekian kasus hari ini, jangan lupa tinggalkan like dan komen. Jika Anda tidak keberatan, klik tombol subscribe untuk mendukung channel kami. Terima kasih saya ucapkan kepada Anda para subscribers. Sekian, sampai jumpa di kasus berikutnya.